Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal yang berkaitan dengan hukum Newton tentang gerak. Soal ini adalah soal standar UTBK atau SBMPTN. Soal nomor 1, 3 buah balok A, B, C masing-masing bermassa 3 kg, 1 kg, dan 2 kg disusun bertumpuk seperti ditunjukkan gambar. Koefisien gesek statis dan kinetis untuk setiap bidang yang bersentuhan adalah setengah dan 0,2. Gaya minimal F yang dibutuhkan untuk menggerakkan balok B adalah berapa? Nah, kita jawab. Tinjau balok B ya. Kalau kita tinjau balok B, gaya-gaya apa saja yang bekerja pada balok B? Coba perhatikan. Kalau B ini ditarik dengan gaya ke kanan, maka B ini akan mendapat gesekan dari balok yang atas maupun balok yang bawah. Gaya gesek itu selalu melawan perpindahan. Jadi kalau B itu kecenderungan geraknya itu ke kanan, gaya geseknya itu pasti arahnya ke kiri. Jadi antara A dan B gaya gesek saya beri nama FSAB, sedangkan pada B dan C ini gaya geseknya adalah FSBC. Karena F ini sifatnya minimal ya, gaya minimal untuk menarik B, maka diasumsikan bahwa B itu hampir bergerak. Jadi kalau hampir bergerak, maka nilai gaya gesek statisnya itu akan mencapai maksimum. Jadi yang bekerja ini gaya gesek statis ya, bukan gaya gesek kinetis. Nah oke, sekarang saya gambar gaya normalnya. Kalau di atas balok B ya, di sini itu ada gaya normal, gaya tekan A pada B itu berupa gaya normal N1. Jadi nanti N1 sama dengan beratnya A, tidak saya gambar di sini. Nah, terus kemudian gaya normal di C, di permukaan balok C ini, arahnya vertikal ke atas, saya beri nama N2, dan N2 nanti nilainya sama aja dengan berat A ditambah B. Karena yang menekan titik ini tidak hanya beratnya B, tapi juga beratnya A. Tapi kalau yang menekan di sini kan hanya beratnya A ya. Nah, oke, sekarang mari kita lihat, kita tinjau gaya-gaya ke arah sumbu X. Anggaplah yang horizontal itu sumbu X ya, yang vertikal sumbu Y. Sigma Fx sama dengan 0. Nah, akhirnya kita dapatkan bahwa F dikurangi FSAB dikurangi FSBC itu harus sama dengan 0. Berarti F-nya itu sama dengan FSAB plus FSBC. Kita uraikan, FSAB itu mu S kali N1 ya. Jadi mu S dikalikan N1. Kalau FSBC mu S kali N2. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa N1 itu nilainya sama aja dengan beratnya A. Sedangkan N2-nya itu sebesar, perhatikan sekali lagi yang menekan ini, yang titik ini ditekan oleh siapa? Beratnya B juga beratnya A. Jadi kalau begitu WB plus WA. Nah, mu S-nya 0,5, WA-nya adalah 30 karena masanya 3 kan. Mu S-nya sama masuk setengah. WB 10 karena masanya 1, W itu M kali G ya, G-nya 10. WA itu 30 di sini ya, 30. Jadi kalau begitu ini 15 ditambah 20 kan, jadi hasilnya adalah 35 Newton. Oleh sebab itu jawaban yang tepat di sini adalah B. Berikutnya nomor 2, perhatikan sistem katrol beban seperti yang ditunjukkan gambar. Diketahui massa balok A, B, C masing-masing 2, 3, dan 10 kg. Koefisien gesek kinetik balok A dan B adalah 0,25. Abaikan gesekan balok B dengan meja dan massa katrol diabaikan. Berapakah tegangan tali vertikal ketika balok C turun dengan percepatan tetap? Kita jawab. Nah, saya alihkan gambarnya ke sini ya. Saya gambar dulu gaya tegangan tali yang di sini adalah T2, T2, terus kemudian di sini sama tegangannya T2. Karena ini satu tali, talinya sama. Nah, sedangkan massa katrol ini diabaikan. Tidak ada torsi pada katrol sehingga tegangan tali yang horizontal sama dengan yang vertikal. Satu tali tegangannya pasti sama kalau tidak ada torsi dari katrol. Nah, terus kemudian tegangan yang di sini saya namakan T1. Kalau ini T1, yang bawah juga T1 sama ya. Karena ini satu tali, jadi satu tali yang sama. Kalau dikaitkan dengan katrol, disekat katrol, tegangannya pasti sama karena katrol masanya diabaikan, tidak ada torsi pada katrol. Nah, terus kemudian perhatikan baik-baik, kalau C-nya ini turun, ya turun, karena dia mendapat pengaruh gaya berat WC. Kalau C-nya turun, maka B itu akan bergeser ke kanan. Kalau B bergeser ke kanan, nanti A itu akan bergeser ke kiri. Jadi A ini merupakan percepatan B. Sedangkan A yang atas ini percepatan A. Nah, percepatan C juga A. Jadi kalau begitu percepatan C, B maupun A terhadap tanah itu sama.
yaitu A semua ya. Oke, nah sekarang kalau A ini bergeser ke kiri, maka otomatis gaya geseknya akan melawan ke kanan, karena gaya gesek selalu melawan perpindahan. Nah, sekarang kita tinjau balok C dulu ya. Balok C dulu yang kita tinjau, balok C ini turun. Gaya yang bekerja pada C itu adalah WC sama T2 yang arahnya ke atas ini ya. Jadi kalau begitu sigma Fm kali A, nanti sigma F-nya WC dikurangi T2. Karena T2 itu melawan percepatan. Nah, jadi kalau begitu WC min T2 sama dengan MC kali A. Masanya masa C ya, karena tinjau balok C. Nah, WC-nya adalah 100 karena masanya 10. M kali G ya. Jadi 100 min T2, MC-nya 10 dikalikan A. Ini saya sebut persamaan 1. Nah, terus kemudian tinjau balok A ya. Balok A tadi bergeser kemana? Kan ke kiri. Jadi sigma Fm kali A, sigma F-nya itu berarti T1, lihatlah, T1 secara percepatan positif, FK melawan percepatan, negatif dia. Jadi T1 min FK sama dengan MA dikalikan A. Nah, FK kita uraikan mu K kali NA, tapi NA-nya sama dengan WA. Jadi yang menekan titik ini adalah beratnya A. Nah, sama dengan MA kali A, kita masukkan bilangannya mu K 0,25, WA-nya 20 ya, karena masanya adalah 2. Nah, masa A itu 2, saya masukkan kali A. Jadi nanti di sini T1 kurangi 5 sama dengan 2A. Saya sebut persamaan yang kedua. Nah, persamaan 1 dan 2 sudah saya kumpulkan di sini. Sekarang kita tinjau balok B. Nah, balok B ini bergerak ke kanan. Dia akan dapat gaya gesek kinetis arahnya ke kiri. Karena B-nya bergerak ke kanan. Kalau meja sih licin ini ya. Mejanya licin, tidak ada gesekan. Nah, jadi kalau begitu di sini perhatikan gaya pada B itu adalah T2 yang arahnya ke kanan ini ya. Nah, terus kemudian gaya gesek yang melawan percepatan, T1 juga melawan percepatan ini. Jadi kalau begitu T2 positif yang melawan percepatan negatif, min T1 min FK sama dengan MB dikalikan A. Jadi kalau gitu T2 min T1, FK-nya mu K kali WA ya, sama dengan MB kali A. Nah, mu K-nya 0,25, WA-nya 20, MB-nya 3 kan di sini lihat. MB masanya 3 kali A. Jadi ini hasilnya nanti adalah T2 min T1 min 5 sama dengan 3A. Nah, ini kan 5 ya. Jadi kalau begitu saya sudah mendapatkan 3 persamaan ini. Saya tinggal eliminasi aja. Saya jumlahkan persamaan ini. Kalau saya jumlahkan berarti ruas kiri dijumlah ruas kiri, ruas kanan dijumlah ruas kanan. Kalau ruas kiri jumlah ruas kiri hasilnya 90. Lihatlah, min T2 dengan T2 dihapus. T1 min T1 habis. Ini min 5, min 5, min 10. 100 kurang min 10, 90 kan ya. 100 min 10, 90. Jadi 10A, 2A, 3A ini kan 15A ya. Jadi A-nya nanti ketemunya berapa ini? Berarti A-nya ketemu 6 meter per sekon kuadrat. Kalau A-nya sudah ketemu, kita masukkan ke salah satu persamaan. Persamaan 1 yang saya pakai 100 min T2 sama dengan 10A. Dengan A nilainya 6 saya masukkan. Di sini 60 kan. Jadi kalau begitu 100 min T2 sama dengan 60. Berarti T2-nya ketemunya adalah 40 Newton. Jadi yang ditanyakan kan tadi T2 ya, 40 Newton. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah D. Nomor 3, di titik A, balok memiliki laju 5 meter per sekon, kemudian meluncur pada bidang kasar AB dengan koefisien gesek kinetik 0,5 dan akhirnya lepas dari titik B dan jatuh di titik C seperti ditunjukkan gambar. Panjang AB sama dengan berapa? Ini ya, panjang AB-nya ditanyakan. Oke, kita jawab. Kita lihat dulu gerak balok dari B ke C. Dari B ke C itu balok bergerak secara GJB, gerak jatuh bebas. Kenapa demikian? Karena komponen kecepatan B ini arahnya horizontal. Jadi ke arah sumbu Y-nya tidak ada ya komponennya. Jadi ini bisa dipandang gerak jatuh bebas. Jadi gerak jatuh bebas ini menempuh ketinggian H dan jarak horizontal yang ditempuh itu adalah X. Nah, kalau kita mencari waktu dari B ke C itu gampang. Pakai H sama dengan setengah GT kuadrat. Hanya di sini adalah 1 ya, 1 meter. Sama dengan setengah G-nya 10 T kuadrat. Berarti T kuadrat 1/5. Berarti T-nya 1/5 sekon. Nah, kalau mencari X-nya berapa? X-nya itu VB kali T. VB dikalikan waktu jatuhnya ini. Jadi kalau begitu, lihatlah di sini X-nya 1 meter sudah diketahui. VB-nya kita cari. Nah, T-nya itu 1/5. Akhirnya kita dapatkan VB akar 5 meter per sekon. Nah, kecepatan di B kita sudah dapatkan. Sekarang kita tinjau gerak balok dari A ke B ya.
Nah, ini merupakan gerakan GLBB karena balok ini mendapat perlambatan dari A ke B. Kasar ini bidangnya ya. Nah, pada gerak A ke B, jumlah gaya pada balok adalah M kali A. Nah, perhatikan karena balok ini bergerak ke kiri, dia akan dapat gaya gesek kinetis yang arahnya ke kanan. Nah, akhirnya kita dapatkan bahwa sigma F-nya itu min FK. Kenapa min? Karena gaya ini melawan perpindahan, makanya minus. Nah, ini menimbulkan perlambatan nanti ya. Nah, karena nilai percepatannya negatif nanti. Nah, kita uraikan ya. FK itu mu K kali N, tapi N-nya sama dengan beratnya balok A ini. Jadi langsung saya ganti min mu K kali W ya. Normalnya saya ganti berat langsung. Nah, ini M kali A, kita uraikan W itu M kali G, M-nya kan dicoret ya. Jadi A-nya sama dengan min mu K kali G. Nah, mu K-nya itu setengah, G-nya itu 10. Jadi kalau begitu A-nya ketemu minus 5 meter per sekon kuadrat. Nah, tanda minus ini menunjukkan bahwa benda ini mendapat perlambatan. Jadi ingat ya, nilai A itu bisa positif, bisa negatif. Kalau positif dipercepat, kalau negatif artinya mendapat perlambatan. Nah, oke, sekarang perhatikan. VB-nya tadi kan sudah ketemu akar 5 meter per sekon kan. Nah, gerak balok dari A ke B sudah diketemukan. Perlambatannya itu 5 atau percepatannya min 5 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang untuk mencari SAB saya menggunakan rumus GLBB. VB kuadrat, V akhirnya di B ya, V awalnya di A, VB kuadrat sama dengan VA kuadrat plus 2AS. Lah VB-nya kan akar 5, saya masukkan, VA-nya kan 5, ini diketahui dalam soal ya. Nah, terus kemudian A-nya tadi ketemu min 5. Ya, saya masukkan min di sini. Dikalikan dengan SAB. Jadi kalau begitu ini 5, ini 25. Nah, terus 2 kali min 5 nanti 10 ya. SAB. Jadi ini saya pindah ke sini jadinya min 20. Nah, ini nanti min 10 kali SAB. Berarti kan SAB-nya 2 meter. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah E.